pemain yang cukup mumpuni Deltras FC Sidoarjo tentunya akan meladeni permainan teknik yang diperagakan oleh para pemain Persija Jakarta. Ya, mengingat memang di partai terakhir Persija sebagai tuan rumah Rendra, di mana mereka harus bermain di partai usiran tanpa penonton dan mereka harus bermain di Stadion PT IKA Jakarta yang memang kondisinya tidak mungkin sebaik di Stadion Deltras ini, yang menyebabkan akhirnya mereka kalah dengan skor 1-2. Tentunya apabila itu dimenangkan oleh Persija, mereka mungkin agak sedikit lebih beruntung dengan poin yang mereka dapat. Masih Fabiano Rosa Beltram berusaha melakukan overlapping, terbaca tadi. Ya, di pertandingan ini memang tadinya yang akan diturunkan adalah Purwakayudi mendampingi Dodok Anang, tapi di menit-menit terakhir akhirnya Muhammad Danlah yang bermain menggantikan Purwakayudi. Ya, cukup menarik memang. Kita juga tidak ada melihat nama Muhammad dan sebenarnya di dalam skuad cadangannya. Dan ini suatu perubahan memang. Lansen Kone berhasil menjegerkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Lihat tendangan spektakuler dari luar kotak penalti dan Delta Sidoarjo untuk 1-0 atas Persija Jakarta. Iya, shock terapi yang luar biasa dari Kone. Kita melihat, kita tidak menyangka bahwa begitu cepatnya gol tercipta. Kita di sini dengan mendapat kesempatan dari jarak yang begitu jauh. Lansen Kone melakukan tendangan dengan keras. Bam, jeger masuk di sudut kanan daripada Andri Tani. Kita melihat tidak ada satu pemain yang menyangka dan tidak ada blocking yang seharusnya dilakukan. Ini dia, begitu baik tendangannya, begitu keras, dan akhirnya Lansen Kone mampu untuk membuka skor di pertandingan sore ini dengan 1-0 bagi tuan rumah atau Delta Sidoarjo. Baik sekali tendangannya. Lansen Kone terus tidak berhenti mencetak gol di pertandingan-pertandingan terakhir bagi Deltras FC Sidoarjo, dan di sore hari ini membuktikan kelasnya mencetak ke gawang Persija Jakarta dan langsung disambut oleh Blitz Tarigan dan juga fans dari Deltras FC Sidoarjo. Sebuah ucapan selamat datang yang tidak mengenakan bagi Persija Jakarta di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kita bagaimana selebrasi dan motivasi yang diberikan Blitz Tarigan kepada Kone yang memang terus dipercaya menjadi playmaker di sektor tengah daripada Delta Sidoarjo. Cukup berhasil di pertandingan sore hari ini di menit awal, walaupun memang masih banyak waktu yang tersisa hingga babak kedua nanti. Namun ini adalah suatu kebangkitan motivasi tentunya yang diharapkan bisa membangkitkan semangat bertanding bagi para pemain Deltras, walaupun memang mereka sudah akan sangat sulit sekali bertahan di ESL. Amar Zuki kembali. Uban berikan kembali, sebuah peluang didapatkan. Wow! Pedro Javier, sundulannya masih melebar dari gawang Herman Batak dan sebenarnya dalam posisi onside. Ya, hampir saja Pedro langsung menjawab gol dari Lansen Kone tadi. Crossing ke tiang jauh dari Amar Zuki sangat baik, namun kita lihat heading dari Fabiano Rosa Beltram dan Bambang Pamungkas. Masih ada Dodok Anang, dan kali ini ya nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Ya, sayang sekali ada kesempatan sebenarnya tadi bagi Bambang untuk bisa melakukan eksekusi, namun kita lihat kontrol bola yang tidak begitu maksimal dan ini sepertinya ada indikasi pelanggaran. Kembali duel Kisil Mini Gandrum dengan Ramdhani Lestaluhu. Waluyo kali ini. Ada Precious Emojurai. Pedro Javier yang dituju. Sangat sulit Pedro Javier. Lagi-lagi Kisil Mini Gandrum. Meringis kesakitan, kali ini ia kalah duel dari Precious Emojurai. Harus mendapatkan perawatan kembali Kisil Mini Gandrum, pemain muda dari Deltras FC Sidoarjo. Waluyo. Umpan yang sangat baik dari Indra Kavi untuk Kisil Mini Gandrum. Ya, kembali kita lihat proses dari sektor sayap sebelah kiri, di mana tadi crossing mengarah ke Indra Kavi. Cukup baik kita di sini dengan satu sentuhan ke daerah yang sangat-sangat baik dari Indra Kavi, memberikan kesempatan pada Kisil, namun sayang sekali. Masih Pedro. Ahmad Afandi. Peluang didapatkan Persija Jakarta kali ini, tendangan Ramdhani Lestaluhu tidak sempurna. Iya, tendangan yang sedikit ambisius sekali dari Ramdhani di posisi yang begitu sempit. Kita melihat apabila matanya Ramdhani berusaha untuk melakukan tendangan dengan kaki dalam, memberikan back pass ke tengah, mungkin lebih bermanfaat dibandingkan dengan usaha melakukan shooting dari sudut yang begitu sempit. Kita lihat di sini ada komunikasi antara Aeng Soaran dan juga AW1 Sumaryono. Apakah melihat terjadinya satu pelanggaran?
sosok Herman Batak. Seorang kiper yang juga sangat temperamen ini kembali diberi kepercayaan oleh coach Blitz Tarigan menempati kiper utama. Geser Wahyudi. Betul sekali. Dan sekarang di bangku cadangan pun juga Deltras FC menaruh Gary Setiawan Ya. di posisi cadangan yang notabene adalah anak kandung dari pelatih Iwan Setiawan. Betul. Dan ya peluang dari Deltras ini. Lansen Kone. Dan akan sangat menarik Rendra apabila sosok dari coach Iwan Setiawan juga berada di pinggir garis lapangan dan melihat apabila memang diberikan kesempatan sebagai pemain pengganti Gary akan sangat menarik. Ya, ada hubungan-hubungan keluarga yang memang terjadi di laga sore hari ini. Betul. Ini kita lihat kembali bagaimana begitu longgarnya daerah pertahanan Persija sehingga Farudi tadi mampu Mulai keluar menyerang para pemain Persija Jakarta dan tendangan dari Robertino Puliara. Masih berada di mistar dari Herman Batak. Ya, kita lihat di sini satu usaha Robertino memberikan shot terapi dari luar kotak penalti dengan tendangannya yang cukup baik dan terarah, namun masih di atas gawang daripada Herman Batak. Ini dia kita lihat usaha untuk membongkar. Fabiano Rosa Beltram pada Ramdhani Lestaluhu. Sangat baik. Tadi kita lihat bagaimana aksi dari Ramdhani Lestaluhu dan harus dihentikan oleh Waluyo. Ya, cukup baik tadi kita lihat usaha dari Ramdhani. Ini dia melakukan satu sentuhan, mengarahkan bola ke depan untuk bisa melakukan sprint. Namun apakah ini memang satu pelanggaran? Ya sangat tipis sekali. Ada faktor mungkin kelelahan dan juga mungkin faktor di saat dia tidak dalam performa terbaiknya menyebabkan dia tidak begitu bisa maksimal untuk bisa melakukan supporting ke depan dan memberikan crossing-crossing yang memanjakan kepada BP dan juga Pedro Javier. Atau ia juga sudah harus berbagi peran dengan Ramdhani Lestaluhu yang Betul. bersinar di musim ini. Betul sekali. Paling tidak memang dengan penampilan cemerlang dari Ramdhani, pelatih caretaker setelah menggantikan pelatih sebelumnya, tentunya ini ada satu pengalaman yang begitu baik bagi seorang Blitz Tarigan untuk mencari pengalaman menjadi pelatih kepala. Ya, crossing yang sangat baik. Babang Pamungkas. Ya, inilah dia bagaimana saat uji coba yang pertama sekali dilakukan oleh Robertino dengan kecerdikannya, skill individu yang cukup baik. Kita lihat melakukan crossing yang sangat baik juga ke tiang jauh, di mana yang BP sudah berada. Namun tendangan dari BP mengarah langsung ke gawang Herman Batak masih bisa di-blocking. Mungkin akan sedikit berbeda apabila BP melakukan umpan tarik, di mana Pedro kita lihat bagaimana sudah siap. Ketika Persija Jakarta juga unggul 3-0 atas sang juara Indonesia Super League musim ini. Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani Lestaluhu berusaha untuk melatih Beni Wahyudi. Ramdhani Lestaluhu sudah keluar lapangan. Ya, kita lihat sini sekarang ada inisiatif dari Ramdhani yang berpindah tempat bergantian dengan posisi kita lihat Ramanta Fandi, dan kita lihat usaha yang sangat baik sebenarnya dengan skill individu yang begitu cepat. Namun sayang sekali usaha kedua kali melewati pemain bertahan yaitu Dodok Anang mendorong bola terlalu jauh sehingga akhirnya bola terlebih dulu. Kita lihat Deltras bermain di zonanya. Percobaan berikutnya. Tampaknya Blitz Tarigan memberikan sebuah instruksi khusus bahwa cobalah Andri Tani dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Dan ini kita lihat bagaimana Andri Tani yang agak sedikit emosional karena melihat para pemain tidak ada sedikit pun usaha untuk melakukan blocking tendangan dan begitu gampang memang. Rahmat Afandi kembali kepada Pedro Javier. Kesempatan didapatkan oleh Persija Jakarta. Kali ini adalah Babang Pamungkas. Masih Babang Pamungkas. Pelanggaran terjadi di depan kotak penalti. Ya, sayang sekali kita ada di sini. Sebenarnya ada kesempatan bagi BP untuk melakukan syuting, namun kita lihat penjagaan yang begitu ketat dari Lansen Kone membuat dia melakukan atau capping bola lagi dan pelanggaran terjadi. Peluang yang begitu terbuka.